syukur Bapak Prapto dalam rangka ulang tahun yang ke-70. Ibadat malam ini akan dipimpin oleh Bapak Andreas. Waktu dan tempat, monggo. Terima kasih. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Kita awali hari ini dengan nyanyi, dengan lagu pembukaan dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari yang membahagiakan, terlebih bagi Bapak Tarsisius Prapto Nugroho yang bersyukur atas ulang tahun yang ke-70. Bersama keluarga bersyukur mohon rahmat kesejahteraan dan kesehatan, begitu pula dengan seluruh anggota keluarganya. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, terutama karena kita sering kurang setia kepada panggilan kita masing-masing sebagai bapak, ibu, sebagai anak, agar pantas dan layak dalam ibadat syukur ini. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, inilah perintahku kepadamu, agar sekalian saling mengasihi. Cinta membutuhkan pengorbanan, kesabaran dan pengampunan. Namun kami sering melalaikan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Anugerah panggilan untuk saling mengasihi ini adalah anugerah yang mulia dan besar. Namun kami sering melalaikannya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Aku menghendaki agar kamu pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap. Sadarkanlah kami bahwa semua itu harus kami pertanggungjawabkan pada kematian kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa, asal dan sumber segala cinta, Engkau menciptakan pria dan wanita agar mereka mempunyai martabat yang sama, saling menolong dan saling membantu, serta bersama-sama mendidik dan membesarkan buah kasih dan cinta kami. Engkau anugerahi kami kemampuan untuk mengembangkan dan memperluas cinta yang telah Kau tanamkan dalam hati kami. Bersyukur atas ulang tahun yang ke-70
yang Engkau karuniakan kepada Bapak Yesus Prapto Nugroho. Kami bersyukur atas semuanya itu, lebih-lebih pada hari ini ya Yesus Kristus junjungan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Diko dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita seling lagu antar bacaan. Yesus telah bersabda. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Sini kau putus, wartakan sabdamu, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, dikau pasti musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Pak Prapto, selamat malam Bapak Ibu, dan ini Bapak Prodiakon. Sebagian ada yang dari Prodiakon, ada wakil dari Paroki juga, Pak Endri. Lengkap hari malam hari ini. Dan kita hari ini merayakan ulang tahun Pak Prapto yang ke-70. Kalau saya melihat umur 70 itu sudah semakin dewasa. Kalau istilahnya padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Nah, ini Pak Prapto ini sudah berisi semua. Kalau santan itu sudah sudah kental gitu. Maka banyak hal yang bisa saya pelajari dari Pak Prapto. Saya belajar pertama kan di lingkungan ini ya, ini sepuhnya itu ya Pak Prapto. Mungkin anak-anak juga ya, kalau saya ini baru di lingkungan Santulis ini kan baru dari 2015 ya. Tapi ya yang dulu yang ngajak itu ya Pak Prapto yang supaya aktif, ya Bu Prapto juga untuk aktif dalam kegiatan lingkungan, kegiatan RT RW. Ya kita malam ini bersyukur banyak untuk Pak Prapto ini kan sudah malang melintang di seluruh Indonesia ya Pak Prapto, mulai dari Papua, dari mana saja, Surabaya, tugasnya sudah sampai mana-mana. Nah, dan kalau kita hubungkan dengan Injil hari ini adalah ya cocok sekali ya. Pak Prapto itu selalu, kalau saya melihat, selalu bersyukur. Kalau intinya itu dalam bacaan hari ini apa Bapak Ibu, burung di udara itu tidak pernah menanam tapi tetap disediakan. Bunga bakung ya tidak pernah memintal tapi tetap bagus bunganya. Nah artinya apa, kita itu hanya bisanya ya bersyukur ya, bersyukur karena sudah diberikan usia yang sampai ke 60 ya. Tadi ya Pak Prapto ini sungguh luar biasa, 70 masih seger buger gitu ya. Mungkin nanti bisa sharing resepnya apa nih Pak Prapto? Jamu. Ya jamunya apa supaya bisa seger sampai hari ini gitu. Nah itu mungkin dari Bu Prapto mungkin dikasih apa Bu Prapto? Jamu gendong. Jamunya apa itu? Jamu kuat kok, Pak. Jamu gendong. Ternyata katanya ini Pak Mas siapa? Hari jamunya babi kecap gitu. Oh, babi kuah. Ya, nggak apa-apa kalau itu, kan banyak orang yang memang cocok gitu kan, yang tidak menimbulkan gula, nggak apa-apa. Resepnya harus pintar masak, Pak.
Nah, ya. Bapak-bapak jarang masak nanti. Mungkin Pak Prapto itu karena sehat terus itu karena pinter masak itu gitu. Ya, dalam Injil hari ini adalah itu ya. Intinya adalah bersyukur karena Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Kadang-kadang kita khawatir besok makan apa. Padahal kalau orang besok mau dimakan apa, itu ada yang kalau orang nggak punya kan mau makan apa. Kalau kita bingung mau makan apa, padahal di depan ini pasar ya. Pasar, kita sering bingung mau makan apa. Banyak orang yang nggak bisa makan dalam sehari, tetapi kita ini yang sebagai orang Kristiani selalu ditopang oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya, bukan seperti karena sudah disediakan oleh Tuhan. Sama seperti tadi dalam Injil, burung di udara itu tidak pernah menang, tapi mereka mau makan apa disediakan oleh Tuhan, karena dia tetap berusaha mencari, berusaha lihat di mana ada buah yang bisa dimakan. Terus juga kalau kita hubungkan dengan usia Pak Prapto yang sudah 70 ini, banyak berkat yang sudah diterima oleh Pak Prapto, terutama berkat bagi keluarga yang membimbing anak-anak sampai dewasa, cucu-cucu, dan juga terutama Pak Prapto ini kan juga berperan di dalam RT RW ya, mungkin nanti bisa bercerita. Mic-nya tadi mungkin Pak Prapto bisa Pak Prapto sharing sedikit mungkin kegiatannya atau sampai umur 70 dari muda sudah di mana saja, atau resep-resepnya apa kalau masih seger ya. Tadi mungkin dikasih jamu sama Bu Prapto, jamunya apa. Sering bersyukur dekat dengan Tuhan, maka hidup Pak Prapto itu penuh dengan syukur, penuh dengan berkat. Ya, monggo Pak Prapto bisa sharing. Ibu yang terkasih Kristus, hari ini saya sungguh sangat berbahagia atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk berbagi rasa gembira, rasa bahagia bahwa hari ini saya sudah mencapai usia yang ke-70, meskipun ya belakangan hari-hari sekarang ini saya sering pergi seminggu 2-3 kali, tapi perginya itu ke rumah sakit. Jadi pergi terus, tapi perginya kayak sabek, bukan ke tempat-tempat gitu. Jadi ya memang kita berusaha untuk cari sehat gimana kita harus jalani, karena sudah dijadwalkan untuk terapi seminggu 2 kali. Kontrol dokter itu kalau Prapto itu dokternya ya 3, kalau saya cuma 2. Ada dokter internis, kalau Prapto dokter internis, dokter tulang, terus yang satu lagi dokter terapi, rehabilitasi medik, satu lagi dokter umum yang ada di kantor tuh. Dan puji syukur bahwa semuanya itu untuk masalah kesehatan itu ditanggung kantor semua. Itu yang sangat-sangat saya bersyukur, karena ternyata sehat itu mahal. Jadi ya sedapat mungkin kita berusaha untuk sehat. Jadi kalau saya dulu itu dilahirkan di Solo, kemudian sekolah itu di taman kanak-kanak itu ada 2 kali, yang setahun itu di Klaten, di
belakang gereja itu yang dulu pinggir jalan raya Semarang Solo itu ya, Jogja Solo dulu lewat bisnya lewat depan gereja. Kemudian nggak tahu namanya bapak saya itu ya dulu tuh guru tapi pindah-pindah di TK di Solo, TK lagi di Santa Clara itu belakang gereja Purbayan ke Balai Kota. SD-nya juga di situ sampai kelas 4. Kemudian kelas 5 itu pindah ke Desa Sosok. Waduh bang, itu dari Solo ke selatan Wonogiri ya, Wonogiri itu 30 kilo, ke selatan lagi namanya Nguntoro Nadi 20 kilo. Sampai SMP itu ada di Wonogiri, saya SMP-nya SMP Negeri 1. Kemudian SMA-nya saya di Saint Joseph di Solo sampai selesai. SMA selesai tahun 72. Dari situ melamar masuk di PTT, dulu itu pos telepon telegraf itu. Kemudian disekolahkan, sekolahnya nepeng di STM Pembangunan Korporat. Jadi dari jam 2 sampai jam 7 malam itu dosen-dosennya dari ITB, dari UI, dari Pajajaran Utara ya. Jadi semua dosen terbang dari kantor pusat Bandung. Kemudian 3 bulan saya merasakan gembleng di militer. 3 bulan di sekolah pendidikan infanteri di Bandung. Kemudian ditempatkan di Jayapura. Di Jayapura cuman setahun setengah ya. Pindah ke Sorong. Sorong sempat cuti pulang, nikah tahun 80 ya. Di Sorong itu Prapto itu ikut merasakan, pernah di Sorong 2 tahun 3 tahun ya. Nah itu Ari itu kelahiran Sorong, yaitu orang Papua itu. Kemudian waktu saya cuti pulang ke Wonogiri, ternyata bos saya itu ada di rumah dinasnya di depan gereja Mobilono itu. Nah, saya main ke rumah itu malah dimarahin. Duh, pak saya itu ke rumah main, saya cuti bawa anak saya yang pertama yang laki-laki ini kan neneknya belum pernah iya. Itu ternyata saya dimarahi, kok nggak kantor, bawang saya cuti kok kantor ngapain. Ternyata saya itu dipindahkan ke Semarang lagi, tadinya sekolah di Semarang ditempatkan di Jayapura. Pas main itu ternyata cuman SK-nya belum dikasihkan ke saya, ada yang nahan. Siapa yang nahan? Akhirnya beliaunya ngobel gitu. Jadi bagian tekniknya yang ternyata nahan SK pindah saya untuk ke Semarang. Nah, saya disuruh pulang balik ke Sorong, terus balik lagi ke Semarang. Ya duit saya sudah habis, masa namanya cuti ya kita ada di sana itu bertahun-tahun nabung hanya untuk pulang. Nah kok terus sampai di sini suruh balik sana balik sini lagi, ditimbahin. Kalau yang pindahnya itu memang dari dinas, akhirnya ya sudah saya balik, tapi saya minta waktu. Saya sudah tidak punya tabungan lagi, jadi bawa balik ke Sorong, terus ya 6 bulan
ternyata ditugasi kemana-mana, ke Bapak, ke Jayapura, ke Biak, ke mana itu yang ada di lagu Kaimana, udah muter-muter. Kemudian saya sekitar Semarang. Saya itu ditaruh di sekretarisnya kantor telepon yang ada di Jawa. Wah, waktu itu banyak calo-calo tuh. Saya tidak senang, akhirnya cuma 2 hari di situ. Saya ke bagian kepegawaian, bos saya yang dari Irian itu, saya tidak bisa Pak kalau suruh di dalam kantor tongok-tongok ngomongin maklar. Saya mau tempat lain saja, akhirnya dicarikan, dapatlah Kudus. Saya tidak pamit dengan yang bos yang Semarang, yang di Jawa, langsung Kudus dicari. Kemana orang melarikan diri kalau ada di Kudus. Memang saya nggak pamitan sama bos di Jawa. Di Kudus saya 7 tahun, 8 tahun ya. Balik lagi Semarang, katanya si Bulgar saya diancam, ini loh kamu gantian ke barat si Bulgar. Ternyata bener SK-nya si Bulgar, tapi saya tidak mau. Akhirnya ya sudah mandek di Semarang lagi sampai 10 tahun. Kemudian kalau di Semarang itu saya di Semarang terus, ya sudah nggak akan naik, nggak bisa naik, harus cabut. Yang dekat saya akhirnya milih Surabaya, karena waktu pilihan hanya Bandung, Jakarta, ke Surabaya. Akhirnya saya cari yang paling dekat, Surabaya. Dan setiap minggu saya berangkat, nanti Jumat pulang, itulah seterusnya sampai pensiun. Akhir malah Bali, sama 2 minggu mantul di Hotel Bintang 5. Ya waktu itu seminar juga di bagian narasumber untuk jaringan. Jadi itu di kontraknya itu sambungan tetap, jadi tidak bisa diwai lagi itu namanya. Ya itu hadiah waktu di sini. Ya kebetulan waktu itu saya juga di sini itu pensiun itu langsung jadi ketua lingkungan, merangkap ketua RT, ya. Kemudian bentuklah paguyuban pasar itu sampai sekarang. Kalau RT RW saya lepasin semua, yang ngenteng-ngentengin lah dia, nggak beban. Cuma yang pasarnya tidak bisa, karena saya mendirikan paguyuban. Dan ini gimana caranya itu saya ke kelurahan, ke Babinsa, Babinkamtin, Mas. Iya, kalau mau serahkan ke kelurahan ya iso, itu pasar itu jalan. Jadi serba nggak tahu ini. Jadi sekarang itu baru masalah itu. Saya mau lepaskan, tapi raiso. Itu satu-satunya yang masih aku dan saya. Jadi ya dulu satu-satunya Kristiani yang ada di forum-forum kelurahan, malah forum antar umat beragama. Saya mewakili kelurahan, ketemu yang namanya Romo Edi baru datang waktu. Wong ki sopo udah pipis dewean, nggak ada temennya. Ketoknya aku tahu roh nih dia kayaknya, oh iya Romo anyar, saparan itu. Wah, itu jadi kenangan. Romo juga nggak bisa lupa, saya nggak bisa lupa kemarin waktu pindah berangkat ke Lampung itu. Itulah. Jadi
yang namanya ketua lingkungan ya dua periode dulu ya. RT sekali saja, kalau RW 3 kali. Ya. Kalau Bupati itu 5 kali, 15 tahun ya, mengurusi PKK itu. Saya hanya 12 tahun saja. Ya itu apa sekilas perjalanan hidup saya sampai hari ini. Begitu, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Prapto untuk sharingnya dan yang aktif ya, baik di lingkungan maupun di lingkungan gereja atau di lingkungan masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan ibadat hari ini dengan doa umat. Ya Tuhan, puji dan syukur kehadirat-Mu atas penyelenggaraanmu, sehingga kami dapat berkumpul dan bersatu dalam kegembiraan dan sukacita kebersamaan ibadat syukur ini. Marilah memuji Tuhan, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga hari yang kebahagiaan ini menyadarkan kami bahwa semuanya bersumber darimu semata. Maka buatlah kami selalu terbuka mendengarkan sabdamu di setiap saat dan melaksanakan dengan bantuan rahmatmu. Marilah memuji Tuhan, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Tarsisius Prapto Nugroho yang berbahagia, berilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian seperti keluarga kudus di Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan tentram. Begitu pula keluarga-keluarga di lingkungan ini, di lingkungan sekitar sini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. Putramu Yesus telah Kau utus ke dunia dengan perantaraan Bunda Maria yang telah Kau rahmati. Semoga hamba-Mu ini Kau sertai dengan rahmat-Mu. Lindungilah Bapak Tarsisius Prapto Nugroho yang telah berusia 70 tahun. Karuniakanlah roh kebijaksanaan dan semoga tetap dapat melayani umat-Mu di masyarakat, keluarga dan gereja. Mari kita mohon. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat kesehatan jiwa dan raganya Bapak Tarsisius Prapto Nugroho. Jauhkanlah dari segala penyakit dan meneguhkan dalam melaksanakan tugas panggilannya sehari-hari, agar menjadi penyalur berkat dan penabur rahmat bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anugerahilah keluarga ini bagian dari kebijaksanaan-Mu yang suci, agar mereka dapat menularkan ajaran-Mu, supaya anak-anak dalam keluarga ini nanti pandai berbakti kepada Allah, penuh rahmat kepada orang tua, penuh hormat kepada orang tua, dan berguna bagi gereja serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi seluruh umat lingkungan Santo Louis dan lingkungan sekitar rumah ini, agar selalu dalam perlindungan. Restuilah dan berkatilah segala pekerjaan serta usaha mereka, agar mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan kami Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga masyarakat. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami, sebab Dia Tuhan kami untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, masih banyak doa, ucapan syukur maupun permohonan yang tidak terucap pada saat ini. Namun Engkau Maha tahu akan keadaan maupun kebutuhan kami. Maka marilah kita satukan
doa yang tidak terucap dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, yang disampaikan oleh umat, semoga Engkau sudi mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga peristiwa ulang tahun ini selalu mengingatkan kami untuk semakin menyadari arti hidup ini, dan setiap saat berusaha untuk bermanfaat bagi semua orang. Berkatilah saudara kami, Pak Prapto yang berulang tahun, agar tetap tegar dalam menghadapi godaan duniawi yang menyesatkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekasih, dengan ini ibadat syukur sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu untuk syukur kepadamu. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, berkat Tuhan. Monggo Pak Prapto ke tengah. Tiup lilinnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita dan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur
tak kuenya. Bagi kuenya ke sekarang Mama tau mama. Diangkat kursi deh. Enggak apa-apa berdiri weh. sayang. Monggo. Ini diapain? Dikasih mandat. Potong lagi jadi. Kayaknya udah kecil masih dipotong lagi. Lah ini lah. Oh iya Pak. Membagi Pindah ke kue tart dan snack. pas di kelas. Mungkin sekalian Terima kasih atas kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Tidak mengira kalau malam ini saya diundang untuk syukur ulang tahun, karena di dalam undangan ini saya juga bingung ini. Baik, terima kasih. Saya tadi ditunjuk sebagai wakil yang masih aktif. Saya memang masih aktif, dulu bersama-sama bergabung jadi grup diakon paroki, lalu Monggo Bapak, Ibu diminum. sejak 2016 Ini bukan teh biasa. dua periode ya Pak Prapto sama Pak ini dengan tiga. Saya 3. Oh 3 ya. Oh 2 dari duluan Pak Prapto Pak, dan Pak Prapto 3, tapi saya juga menyusul di belakangnya, jadi saya juga masih menjalani yang ketiga ini. Ya. Terima kasih kepada Pak Prapto yang telah memberikan banyak contoh-contoh, banyak hal yang bisa diserap buat kami yang periode berikutnya untuk hal-hal tentang peribadatan ya. Karena Pak Prapto kemarin juga pernah diminta sebagai narasumber di pertemuan Prodiakon juga pernah, dan mungkin Pak Prapto juga Langsung. Habis latihan buat besok. oh iya Bu, selamat malam Bu Helen. Ya. Saya bolos Bu, tadi katanya diundang jam 6:30 jadi ke sini. Tadi sebetulnya sama-sama untuk latihan kor, tapi karena Si ulang tahun sama. ya ulang tahun Pak Prapto. Ya, ulang tahun Pak Prapto, ulang tahun ke-70 Bu. Selamat ya Pak, Tuhan berkati, panjang umur, sehat terus, Ya, terima bahagia kasih. sama keluarga. Sehingga mungkin di dalam kegiatan Prodiakon, dan selaku saya waktu di gereja sebagai pastor juga banyak dibantu Pak Prapto, hingga di tempat base camp belakang itu selalu ramai karena Banyak kiriman ya. kirimannya Pak Prapto selalu di sana. Ya, terima kasih Pak, kiriman kopinya dan sebagainya, sehingga di basecamp belakang itu selalu ramai dengan berterima kasih karena tadi diceritakan Pak Prapto pengalamannya segudang mengelang berbagai kota di Indonesia, karena beliau selaku pejabat di Telkom, sehingga pengalamannya ke berbagai tempat. Mungkin tidak banyak yang seperti Pak Prapto yang berkesempatan ke berbagai kota. PMN-nya cukup bonafit
saya juga di BUMN, tetapi beda karena setiap entitas perusahaan itu berbeda-beda, walaupun sama-sama di BUMN, tetapi aturannya berbeda-beda, perlakuannya berbeda-beda, sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga panjang umur, panjang yuswa, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu dipun kedapi. Pagi minum. Oh, siap. Enggak usah. Allah Bapak yang makasih. Kami bersyukur, terima kasih untuk acara makan malam yang kau berikan kepada keluarga Pak Wako dan semuanya. Berkatlah makanan, berkatlah makanan yang kau berikan kepada keluarga itu, sehingga memberikan berkat dan kesehatan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami dan antara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo. Dari sini pakai lho, Pak. Upaya nggak datang juga. Selama itu pelatihannya Pak. Iya. Kami tahu kemarin itu jadi minta dulu. Saya main aja bulan itu. Oh, ini yang mau menyumbangkan lagu. Ya, ini. Pesen ya. Mas Rian, jangan lupa atlet hari ini main. Pak. Sip. Bapak Prodiakon kita. Nggih, monggo.